Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu. Halo para penikmat kisah-kisah misteri dan cerita tentang makhluk astral tak kasat mata. Jumpa lagi bersama saya Untung Prasetyo yang pada kesempatan kali ini akan kembali membawakan kisah dari Warijan. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa dukung terus channel Lingkaran Misteri dengan menekan tombol subscribe-nya dan juga tombol like-nya. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Ketika hendak meninggalkan desa tempat di mana Warijan menemukan dua anak yang dibawa ke alam gaib oleh Wewe Gombel penghuni rumpun bambu di pinggir sungai, Hendra hendak mengantarnya menggunakan sepeda motor. Namun Warijan menolak. Dia pun menceritakan apa yang sedang dia jalani saat ini. Saya sedang menjalani laku lampah yang diperintahkan oleh guru saya, Mas. Jadi sepertinya saya harus melanjutkan langkah dengan kembali berjalan kaki, ujar Warijan sambil tersenyum. Iya Mas, kami mengerti. Semoga perjalanan Mas Warijan lancar dan semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, balas Hendra memahami. Tapi apa ndak sebaiknya sampean lewat jalan besar saja Mas? Karena hutan yang ada di belakang desa ini termasuk hutan wingit dan sangat jarang didatangi orang, tanya Hendra penasaran. Saya sudah melalui jalan perkotaan Mas, dan mungkin saat ini sudah waktunya saya melewati hutan, balas Warijan singkat. Kalau sampean mau melanjutkan perjalanan melewati hutan, izinkan saya dan Kipli mengantar sampean sampai di ujung makam yang ada di desa ini Mas, pinta Hendra dengan tulus. Iya Mas, dengan senang hati. Pagi itu matahari mulai naik tinggi, sinar hangat menembus celah pepohonan, memantul pada embun yang masih menempel di ujung dedaunan. Suara burung-burung kecil terdengar bersahutan seakan dia menyambut hari baru setelah malam yang dipenuhi ketegangan dan keajaiban. Di halaman rumah Mbah Wito beberapa warga sudah berkumpul. Mereka datang untuk mengucapkan terima kasih sekaligus melepas kepergian Warijan. Di hadapan mereka, pemuda itu berdiri tenang, mengenakan baju hitam sederhana dan ikat kepala putih. Tatapannya teduh, namun di balik sorot matanya tersimpan semangat yang tidak pernah padam. Hendra dan Kipli menghampirinya, masing-masing membawa botol air dan sebungkus nasi berisi lauk sederhana. Ini ada bekal seadanya Mas, tolong jangan ditolak ya, biar bisa sampean makan di perjalanan, ujar Kipli dengan tulus. Warijan tersenyum menerima pemberian itu dengan takzim lalu menundukkan kepala dalam-dalam. Terima kasih Mas, semua ini sudah lebih dari cukup, ucap Warijan dengan santun. Tepat pukul 10 pagi, Warijan memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, ditemani Hendra dan Kipli yang akan mengantar sampai di ujung desa. Mereka pun berjalan perlahan di bawah sinar matahari yang mulai hangat, melewati jalan tanah yang masih lembab oleh sisa embun. Di sepanjang jalan, beberapa warga yang sedang bekerja di ladang berhenti dan melambaikan tangan, mengucapkan salam perpisahan. Anak-anak kecil menatap sosok Warijan dengan mata berbinar. Sebagian masih berbisik tentang kejadian semalam yang telah menjadi buah bibir seluruh desa. Setibanya di ujung makam, Warijan berhenti. Angin berhembus pelan menggerakkan dedaunan bambu yang tumbuh di pinggir jalan, menimbulkan suara gemerisik lembut seperti doa yang terucap dari alam. Kalau suatu saat nanti sampean melintas lagi, datanglah ke desa ini Mas.
Kami akan selalu menunggu, ujar Hendra sambil menghela nafas panjang. Pasti Mas, terima kasih untuk apa yang sudah sampean berikan. Mungkin suatu saat nanti saya akan kembali, balas Warijan sambil menatap mereka berdua lalu mengangguk perlahan. Setelah salam perpisahan, Warijan melangkah perlahan ke arah jalan setapak yang menembus hutan kecil di seberang sana. Langkahnya mantap, namun setiap geraknya membawa keteduhan, seolah bumi sendiri menuntun langkahnya. Sinar matahari menimpa punggungnya, membuat siluetnya tampak berkilau di antara kabut yang mulai naik. Hendra dan Kipli hanya bisa berdiri memandang hingga sosok Warijan menghilang di balik pepohonan. Suara burung-burung kembali terdengar dan udara terasa lebih ringan, seolah desa itu baru saja diangkat dari beban yang panjang. Langkah kaki Warijan mulai memasuki hutan lebat dan menjauh dari desa. Udara di dalam hutan terasa lebih sejuk, namun mengandung aroma getir dan lumut dari kayu tua yang membusuk. Cahaya matahari hanya menembus lewat celah dedaunan, membentuk garis-garis tipis yang bergetar setiap kali angin berhembus pelan. Dia terus melangkah seolah sudah mengenali jalan yang bahkan tidak pernah dilewati warga desa. Di setiap langkah, Warijan mulai merasakan getaran halus di tanah, seakan hutan itu memiliki denyutnya sendiri. Burung-burung yang tadi bernyanyi di pinggir desa kini lenyap, digantikan oleh suara alam yang lebih dalam. Desir angin di antara batang pohon, dan dengung samar dari serangga yang bersembunyi di balik semak. Jalan setapak yang dilalui Warijan mulai menanjak dan di beberapa titik terlihat akar-akar pohon besar melintang seperti tali-tali tua. Namun, di tengah jalan yang menanjak itu langkahnya terhenti. Bukan karena adanya sosok makhluk gaib yang menghadangnya, tapi karena dia mendengar suara ranting patah yang diikuti langkah kecil dari seseorang. Dia menoleh, matanya menyapu ke arah semak yang ada di sisi kiri jalan setapak. Sekilas, tampak sosok anak lelaki kurus dengan kaos lusuh yang robek di bagian bahu. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya penuh debu. Anak itu memandang Warijan dengan mata lebar penuh ketakutan, lalu tanpa berkata apapun dia berlari menembus semak tanpa menoleh lagi. Warijan menarik nafas dalam, dia merasakan ada sesuatu yang janggal. Dengan gerakan mantap, dia melangkah mengejar, menembus semak dan ranting yang menutup jalan. Hutan terasa semakin rapat, cahaya matahari menipis tertelan rimbunnya dedaunan. Suara langkah Warijan berpadu dengan desir angin, sementara anak itu terus melesat di antara batang pohon, sambil sesekali menoleh dengan wajahnya yang pucat dan mata penuh ketakutan. "Berhenti, Dek! Aku tidak akan menyakitimu!" seru Warijan meski dia tahu anak itu tidak mungkin menghiraukannya. Namun, di tengah langkahnya yang tergesa, anak itu tersandung akar besar dan jatuh tersungkur ke tanah. Warijan segera mendekat, menahan bahunya agar tidak lari lagi. Tubuh anak itu gemetar hebat, nafasnya tersengal, dan dari matanya mengalir air mata bercampur debu. Warijan berjongkok di hadapannya, berusaha menatap mata anak itu, namun bocah itu malah menunduk sambil berucap lirih dengan suaranya yang nyaris tak terdengar. "Jangan bawa aku kembali lagi, Pak Le. Tolong, jangan biarkan mereka menemukan aku lagi." "Loh, kamu ini kenapa, Dek? Dan siapa yang sedang mencarimu?" tanya Warijan dengan suara lirih. Tubuh anak itu masih gemetar, nafasnya naik turun cepat, sementara matanya terus melirik ke arah pepohonan yang ada di belakang mereka. Warijan menatapnya dalam-dalam, mencoba menenangkan lewat getaran suaranya yang lembut. Tapi belum sempat anak itu berbicara, dari kejauhan terdengar suara langkah kaki tergesa di antara daun kering. Bukan satu dan bukan dua, tapi dari irama langkah itu terdengar beberapa orang dewasa yang sedang berjalan ke arahnya. "Shh, aku bukan bagian dari mereka, Dek. Sekarang kamu diam dulu," ucap Warijan lirih seolah memahami apa yang sedang dialami oleh anak itu.
Warijan segera berdiri dengan tubuhnya yang sedikit condong ke depan. Dia memusatkan pendengarannya. Suara ranting patah di kiri, lalu samar terdengar bisikan. Dia tahu mereka sedang menyebar mencari seseorang yang kini bersamanya. "Ada berapa orang, Dek?" tanyanya pelan sambil memeluk bocah lelaki itu. "Ada banyak, Pak Le. Mereka bawa parang, dan ada juga yang memakai topeng. Kalau mereka menemukan saya, pasti mereka akan langsung memotong leher saya," balas anak lelaki itu dengan suara pelan disertai isak tangis. "Shh, sekarang kamu diam dan jangan menangis. Aku akan mencoba membuat mereka pergi dari tempat ini," balas Warijan penuh keyakinan. Di tengah keadaan genting dan menegangkan itu, Warijan terlihat tetap tenang. Sambil berjongkok dan memeluk anak kecil itu, dia mulai merapal ajian Panglimun Raga serta ajian Jagat Geni. Kedua ilmu itu digunakan secara bersamaan untuk melindungi tubuh fisiknya dan menghapus jejak energi kehidupannya. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan meski matahari masih tinggi. Udara di sekitar mereka terasa semakin lembab dan suasana terasa sangat hening. Hanya suara serangga dan desir angin yang sesekali menyusup di antara batang pohon besar. Warijan duduk berjongkok sambil menutup tubuh anak lelaki itu di pelukannya. Perlahan, hawa panas merambat dari tubuhnya ke tanah, lalu mengembang menjadi lingkaran tak kasat mata. Daun-daun kering di sekitar mereka bergetar halus seolah menyadari adanya kekuatan energi murni yang sedang bekerja. Beberapa bayangan hitam mulai muncul di kejauhan. Langkah kaki terdengar berat disertai gesekan sandal di tanah. Bau keringat dan besi dari parang mulai tercium, serta hembusan nafas kasar mulai terdengar. Dan tidak lama kemudian, orang-orang itu mulai terlihat. Ada yang membawa parang, ada pula yang memegang senapan tua. Mereka berpencar, menyisir setiap sisi hutan dengan langkah hati-hati namun tergesa. Salah satu dari mereka berhenti menunduk mengamati tanah. Tangannya menyentuh bekas pijakan yang lembab. Dia menoleh cepat ke kanan dan ke kiri, lalu mengangkat tangannya memberi isyarat kepada 3 orang lainnya untuk segera mendekat. "Anak itu ada di sekitar tempat ini. Sisir pelan-pelan. Aku yakin dia belum masuk ke desa," ujar lelaki bertubuh tegap yang sepertinya menjadi pemimpin mereka. Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih dekat, hawa di sekitar tempat Warijan bersembunyi langsung berubah. Udara menjadi hampa, sunyi tanpa gema, seperti ruang di antara dua dunia. Cahaya matahari yang menembus celah dedaunan seolah membias memantul tanpa arah. Ajian Panglimun Raga bekerja dengan sempurna. Wujud mereka lenyap dari pandangan mata manusia, bahkan dari penglihatan yang tajam sekalipun. Salah seorang pemburu melangkah ke depan tepat melewati tempat Warijan berjongkok. Bayangan tubuhnya menutupi mereka sejenak, namun matanya kosong, tidak melihat apapun. Orang itu berputar, mengumpat pelan, lalu melangkah lagi ke arah barat. Warijan menahan nafas, energi Jagat Geni di tubuhnya berdenyut lembut, menjaga agar hawa hidup mereka tetap tertutup rapat. Dia bisa merasakan panas itu mengalir pelan di permukaan kulit, bercampur dengan dingin lembab dari tanah. Dari kejauhan terdengar suara orang memanggil dengan nada berat. Mungkin pemimpin dari kelompok itu. Mereka mulai berkumpul kembali, tanda pencarian dihentikan sementara. Suara langkah mereka menjauh, diiringi geram kesal yang semakin samar. Beberapa helai daun jatuh perlahan, lalu hening kembali. Warijan membuka mata, hawa panas di sekelilingnya perlahan mereda, berganti kesejukan alami hutan. Anak itu tampak lelah, nafasnya tersengal, tapi matanya mulai tenang. Warijan menghela nafas panjang. Dia tahu bahaya belum berakhir. Mereka bukan hanya manusia biasa, tapi ada sesuatu yang melatar belakangi kekejaman itu. Dan di tengah hutan itu dia bisa merasakan sesuatu yang jauh lebih kelam
menunggu di arah yang sama dengan tempat para pemburu itu menghilang. "Mereka sudah pergi. Sekarang kita cari tempat yang aman," ujar Warijan pelan sambil menatap anak lelaki itu dengan tajam. "Pokoknya kamu tidak perlu takut, karena aku bukan orang jahat. Aku hanya tidak sengaja lewat hutan ini dan bertemu denganmu," imbuh Warijan meyakinkan. Setelah merasa yakin dengan suara langkah-langkah kasar itu benar-benar lenyap, Warijan bangkit perlahan. Dia menatap sekeliling memastikan jika tidak ada gerakan mencurigakan di antara batang pohon besar yang menjulang. Hutan kembali tenang, hanya suara burung hantu kecil di kejauhan yang terdengar samar. Dia menggendong bocah lelaki itu berjalan menyusuri lereng kecil yang dipenuhi semak dan akar menjalar. Langkahnya ringan tapi penuh perhitungan. Warijan memilih jalur yang menurun menuju ke arah suara gemericik air yang terdengar di kejauhan. Dan beberapa waktu kemudian mereka tiba di sebuah celah batu besar. Di belakangnya mengalir air jernih membentuk aliran kecil seperti sungai yang tersembunyi di bawah rimbunnya pepohonan. Tempat itu terlindung oleh semak dan bayangan batu, cukup aman dari pandangan siapapun. Warijan menurunkan anak itu, lalu duduk bersandar pada batu. Dia membuka bungkusan kecil yang berisi air mineral dan nasi yang tadi diberikan oleh Kipli, lalu menawarkan kepada bocah itu. Anak itu menatap ragu, tapi akhirnya menerima dan meneguk air itu perlahan. Nafasnya mulai tenang, tapi wajahnya masih pucat dan matanya menyimpan trauma dalam. Warijan memperhatikan luka gores di tangan anak itu, bekas ikatan tali, dan beberapa lebam tua. Dia menyentuhnya perlahan lalu mengusap dengan air yang telah diberi doa. "Kamu pasti lapar. Nah, sekarang makanlah dulu. Ini ada nasi dan lauk pemberian warga desa," ujar Warijan sambil tersenyum. "Iya Pak Le, terima kasih," balas anak lelaki itu sambil membuka nasi bungkus yang diberikan Warijan. Angin hutan berhembus lembut menggoyangkan dedaunan di atas kepala mereka. Warijan menatap wajah bocah itu dalam diam. Dalam pandangannya dia bisa merasakan gelombang ketakutan yang masih mengendap kuat, seperti bayangan yang belum mau pergi. Dia menarik nafas panjang lalu menatap jauh ke arah lembah di bawah sana. Hatinya mulai menimbang-nimbang, siapakah orang-orang itu dan apa urusan mereka dengan bocah ini. Setelah menghabiskan makannya, bocah lelaki itu kembali duduk bersandar pada dinding batu di samping Warijan. Dari wajahnya masih tergambar rasa takut dan cemas akan kehadiran orang-orang yang sedang mencari mereka. Namun anak itu tahu jika kini dia bersama orang baik yang bisa menyelamatkan nyawanya dan juga anak-anak lain yang masih berada di sebuah tempat. "Namamu siapa, Dek?" tanya Warijan dengan lembut. "Namaku Tono, Pak Le," jawab anak itu sambil menunduk. "Tadi kan kamu bilang kalau orang-orang itu menemukanmu, mereka akan langsung memotong lehermu. Memangnya siapa mereka sebenarnya, Ton?" tanya Warijan penasaran. "Aku sendiri tidak tahu, Pak Le. Orang-orang itu membawaku secara paksa ke sebuah rumah yang ada di tengah hutan ini," balas Tono menjelaskan. "Jadi mereka menculikmu, Ton?" tanya Warijan dengan wajah terkejut. "Iya Pak Le, dan bukan aku saja, tapi ada beberapa orang lagi. Awalnya mereka bersikap baik dengan selalu memberi makan kami semua. Tapi sejak ada yang melarikan diri dari rumah itu, kami semua diikat dan tidak setiap hari diberi makan," ujar Tono menjelaskan. "Selain itu, apalagi yang kamu tahu tentang orang-orang itu, Ton?" tanya Warijan yang semakin merasa penasaran. Pak Le, aku pernah mendengar kalau kami semua yang ada di rumah itu akan dijadikan tumbal bagi orang-orang yang sedang mencari kekayaan dan mendalami ilmu-ilmu kebatinan, balas Tono dengan wajah tertunduk. "Dan sejak aku datang ke rumah itu, sudah ada 3 orang yang dibawa pergi, dan mereka tidak pernah kembali lagi, Pak Le," imbuh Tono menegaskan.
Warijan terdiam cukup lama mendengar cerita dari bocah malang itu. Hening mengalun di antara mereka, hanya di sela suara serangga yang bernyanyi di balik semak. Angin menelusup perlahan dari celah bebatuan membawa hawa lembab yang beraroma tanah dan dedaunan kering. Dia menatap wajah Tono yang tertunduk lemah, wajah kecil yang menyimpan ketakutan jauh lebih besar dari usianya. Ada luka halus di sudut bibir anak itu dan lecet di pergelangan tangan yang tampak belum lama mengering. Semua itu berbicara tanpa kata tentang ketakutan dan tentang malam-malam panjang yang mungkin dipenuhi tangisan serta ketidakpastian. Warijan menunduk, dalam hatinya timbul getaran halus yang dia kenali. Bukan hanya iba, tapi panggilan dari kedalaman jiwanya sendiri. Dia kembali teringat wajah anak-anak yang baru dia bawa kembali dari alam lain, yang tadi pagi menyapanya sambil tersenyum bahagia. Rasa amarah perlahan berdenyut di dadanya, namun Warijan menahan dan mencoba mengusirnya. Dia tahu amarahnya hanya akan menutup mata batinnya. Sedangkan malam ini dia harus melihat dengan hati yang jernih. Sambil terus menatap Tono, Warijan memejamkan mata. Dia mengatur nafas pelan, menyalurkan hawa tenang dari dalam tubuhnya ke udara di sekelilingnya. Hawa yang tadinya berat dan sesak mulai terasa ringan, dan wajah Tono sedikit mengendur. Nafasnya kini lebih teratur, matanya mulai terpejam, hingga bocah itu akhirnya tertidur dalam pelukan sunyi. Warijan membuka mata, seketika hatinya terikat pada satu perasaan. Rasa ngeri yang bukan berasal dari dirinya sendiri, tapi dari jiwa-jiwa yang tertawan. Dia bisa merasakan tangis anak-anak lain yang belum bebas, suara rintih yang terbungkus di antara kabut yang meminta dituntun pulang. Dia menarik nafas panjang, membiarkan udara perlahan masuk ke paru-parunya. Dalam hati dia berjanji, bukan hanya untuk menyelamatkan Tono, tapi juga mereka yang masih terkurung di tempat gelap itu. Malam merambat turun sepenuhnya, kabut mulai menyelimuti permukaan tanah seperti kain putih lembut. Di kejauhan, sayup terdengar suara gamelan yang terputus-putus, bukan dari perayaan, melainkan dari ritual gaib yang mungkin sedang berlangsung. Warijan berdiri, menatap sekali lagi ke arah Tono yang masih tertidur lelap. Dia lalu menunduk, membacakan mantra pelindung agar tidak ada yang menyentuh anak itu hingga dia kembali. Dalam pandangan mata batinnya, tubuh Tono kini diselimuti energi pelindung gaib berwarna merah keemasan, berdenyut lembut seperti makhluk hidup. Setelah memastikan semuanya aman, Warijan melangkah meninggalkan tempat itu dengan hati-hati. Langkahnya menembus kabut yang makin tebal. Setiap helaan nafas membawa hawa lembab bercampur aroma dupa yang samar. Suara gamelan itu semakin jelas dan terkadang berdentum lembut, lalu berdengung panjang, dan di sela-selanya terdengar suara perempuan melenguh lirih seolah berasal dari balik bumi. Warijan mempercepat langkah, di dadanya firasat mulai menajam. Dia yakin suara itu berasal dari tempat yang disebutkan oleh Tono, rumah kecil di tengah hutan, tempat para anak itu disekap lalu dijadikan tumbal. Semakin jauh dia berjalan, semakin berat langkah yang dirasakannya. Bukan karena lelah, tapi karena udara di sekitar tiba-tiba berubah. Dingin menusuk tulang dan setiap pohon yang dilaluinya seolah hidup, mengikuti gerakannya dengan tatapan tak kasat mata. Setelah menembus rimbun pepohonan besar, pandangannya terbuka pada sebuah tanah lapang yang di tengahnya berdiri rumah panggung dari kayu tua, yang diterangi lampu pijar kekuningan yang menggantung di serambi rumah, disertai dua obor minyak di sisi kanan dan kiri tangga. Dari dalam rumah terdengar gamelan yang lebih jelas. Kini bercampur suara nyanyian lelaki tua dengan nada rendah dan serak, melantunkan bahasa yang tak lagi dikenal manusia. Warijan berdiri di balik batang pohon besar, memperhatikan dengan seksama. Dia melihat bayangan beberapa orang lewat di jendela.
Sebagian lain duduk bersila menghadap ke tengah ruangan, sebagian lain berdiri di dekat dinding dengan sikap waspada. Namun, belum sempat dia melangkah lebih dekat, hawa panas menyambar tiba-tiba dari arah kiri. Daun-daun di sekitarnya bergetar tanpa angin, dan tanah di bawah kakinya berdenyut pelan, seperti detak jantung makhluk besar yang sedang terbangun. Warijan berhenti. Dia tahu jika tempat itu dijaga oleh sesuatu yang bukan manusia. Dia memejamkan mata, membuka mata batinnya, dan seketika pandangannya berubah. Dunia di sekelilingnya kini berwarna kelabu, dan di antara kabut tampak sosok besar berdiri tak jauh dari rumah itu. Sosok makhluk itu menjulang setinggi pohon kelapa, berbulu hitam legam dengan matanya yang merah menyala bagai bara. Tubuhnya kekar, tapi wajahnya bukan wajah manusia, melainkan wajah binatang dengan rahang terbuka hingga ke dada. Dari mulutnya mengalir cairan hitam pekat yang berbau anyir, dan di kedua tangannya tergenggam rantai panjang berlumur darah kering. Warijan menunduk sedikit, menarik nafasnya perlahan. Dia mengatupkan tangan di depan dada, memusatkan energi murninya, lalu melafalkan ajian jagat sukma, ilmu pelindung yang diwariskan gurunya untuk melindungi tubuh lahir dan batinnya dari serangan gaib. Udara di sekitarnya mendadak bergetar halus, dan dari telapak kakinya cahaya kebiruan mengalir naik ke tubuh, membentuk pusaran lembut yang berputar di sekelilingnya seperti angin yang bernyawa. Daun-daun kering di tanah bergetar, dan hawa panas samar mulai terasa di udara, tanda bahwa kekuatan tenaga dalamnya mulai bangkit. Di antara kabut yang berwarna kelabu, mata makhluk penjaga itu tiba-tiba menyala lebih terang, berwarna merah seperti bara dalam tungku. Dia meraung keras seolah mengetahui keberadaan Warijan. Raungan itu menggema di seluruh penjuru hutan, membuat burung-burung malam berterbangan dan pohon-pohon tua bergoyang berat. Tanah bergetar hebat, rantai besar yang melilit kedua tangan makhluk itu berputar cepat, menimbulkan suara mendesing tajam seperti besi panas yang mengiris udara. Dalam sekejap, rantai itu meluncur ke arah Warijan, menghantam dengan tenaga dahsyat yang mampu meremukkan batu. Namun, sebelum rantai itu menyentuhnya, Warijan sudah bergerak. Tubuhnya melesat ringan bagai kabut disapu angin. Dengan satu putaran kaki, dia melompat di antara pepohonan besar yang setiap pijakannya nyaris tanpa suara. Hanya cahaya kebiruan yang sesekali tampak berkelebat di sela batang pohon, menandai arah langkahnya yang gesit. Ketika jarak sudah cukup, Warijan berhenti di balik batang pohon besar yang ditumbuhi lumut. Dia menunduk, menarik nafas dalam, lalu menempelkan telapak tangan kanannya ke tanah. Di titik itu dia mulai mengumpulkan energi dari ajian jagat geni. Suara lirih doa kuno mengalun dari bibirnya, nyaris tak terdengar, tapi getarannya memecah sunyi. Dari pori-pori tangannya keluar cahaya kemerahan berdenyut perlahan, seperti jantung bumi yang hidup. Semakin lama, panas itu meningkat, membuat udara di sekitarnya beriak seperti disentuh lidah api. Warijan membuka mata, cahaya kebiruan yang tadi melingkari tubuhnya kini berubah menjadi merah menyala. Api halus membungkus tubuhnya namun tidak membakar, justru memberi kekuatan dan ketenangan. Dalam keadaan itu, pandangan batinnya menembus kabut. Dia melihat makhluk besar itu sedang mengendus-endus udara mencari sumber keberadaannya. Dengan satu hentakan kaki, Warijan melesat lagi, kini dengan kecepatan yang lebih tinggi. Setiap kali dia berpindah tempat, percikan cahaya merah keemasan menyala singkat di udara. Dia memutar kedua telapak tangannya, membentuk lingkaran kecil dari ajian jagat geni, bersiap untuk mengunci makhluk itu di dalam lingkaran energinya. Namun, makhluk penjaga itu tidak bodoh. Dia mengaum keras, dan dari tubuhnya keluar semburan asap hitam yang menggumpal seperti kelelawar raksasa.
Awan itu menyebar cepat, menutupi langit dan menelan cahaya bulan, menjadikan malam lebih pekat dari sebelumnya. Warijan memejamkan mata sesaat, lalu membuka kedua tangannya ke langit. Dari dadanya keluar cahaya putih keperakan menembus gelap gulita dan menyala seperti obor raksasa di tengah kegelapan. Brajamuksa, gumamnya lirih memanggil energi dari ajian pemecah kekuatan gelap. Dalam sekejap, cahaya itu meledak tanpa suara, memecah kabut hitam yang mengitarinya. Awan-awan gaib terbakar memunculkan suara raung kesakitan yang tidak berasal dari dunia manusia. Namun, dari balik sisa kabut itu, makhluk penjaga tadi muncul lagi, kini dalam wujud yang lebih mengerikan. Tubuhnya membesar, matanya membara, dan dari punggungnya tumbuh sayap hitam panjang berujung tajam. Dia menatap Warijan penuh amarah, lalu berlari dengan kecepatan yang luar biasa. Warijan tidak mundur, dia tahu pertempuran ini tidak bisa diakhiri dengan setengah hati. Kedua tangannya dia rapatkan di depan dada, lalu matanya memancar sinar keemasan, nafasnya panjang, dan suara mantranya kini bergema berat, memanggil kekuatan tertinggi yang hanya digunakan dalam keadaan genting. Ajian Sindung Geni, ajian pamungkas dari segala ilmu api. Tanah di bawahnya bergetar, api yang menyelimuti tubuhnya berubah warna menjadi putih menyala, begitu terang hingga menelan bayangan malam. Udara di sekitarnya mendesis seperti besi panas dicelupkan ke air. Ketika makhluk itu melompat menerkam, Warijan mengayunkan kedua tangannya ke depan. Dari gerak itu muncullah pusaran api yang berputar cepat, menelan tubuh makhluk gaib itu dalam satu ledakan besar. Cahaya menyilaukan melesat ke langit, memantul di antara kabut, lalu lenyap bersama suara raungan panjang yang menggema hingga ke dasar lembah. Hutan kembali diam, hanya dedaunan yang berguguran perlahan. Warijan berdiri di antara kepulan kabut tipis, tubuhnya berpeluh namun matanya menyala tajam. Dia tahu apa yang dia kalahkan barusan hanyalah penjaga pintu. Di dalam rumah itu ada kekuatan yang jauh lebih kejam dan pertempuran sejati baru saja dimulai. Namun sebelum sempat dia menarik nafas lega, suara ranting patah terdengar dari arah utara. Disusul langkah-langkah berat yang berlari cepat menembus semak. Dan dalam hitungan detik, 6 orang muncul dari balik pepohonan. Tubuh tegap, memakai pakaian serba hitam, dengan sorot mata yang menyala tajam oleh pantulan obor di tangan mereka. Masing-masing dari mereka menggenggam parang panjang, dan dari cara mereka bergerak, Warijan tahu jika mereka bukan orang kampung biasa. Gerak kaki mereka teratur, langkahnya pendek tapi mantap, seperti orang yang sudah biasa berburu di malam hari. Mereka berhenti beberapa meter di depan Warijan, menatapnya dengan pandangan penuh curiga dan terlihat sangat garang. Satu di antara mereka yang tampaknya adalah pemimpin meludah ke tanah sambil menajamkan pandangannya. Warijan tidak berkata sepatah kata pun. Dia hanya terdiam berdiri tenang dengan tubuh yang masih diliputi cahaya redup dari sisa energi jagat geni. Hening yang menegangkan menyelimuti udara, hanya suara jangkrik di kejauhan yang masih berani bernyanyi. Warijan memejamkan mata sekejap, menarik nafas dalam. Dia tahu, orang-orang ini bukan sekedar penjaga rumah, tapi mereka bagian dari kelompok yang tadi diceritakan oleh Tono, yang telah menculik dan menyekap anak-anak tidak berdosa, lalu menjual mereka untuk dijadikan tumbal. Salah satu dari orang-orang itu maju selangkah sambil menepuk-nepuk bilah parang di telapak tangannya. Suaranya memantul ke seluruh penjuru hutan, mengusir sunyi malam. Asap dari obor mereka bergulung naik ke udara, mengaburkan wajah-wajah keras itu. Wajah yang telah lama berlumur dosa, tapi kini diselimuti kekuatan gaib yang menjadikan mereka seperti bayangan manusia. Lalu dengan aba-aba halus dari pemimpinnya,
Dua orang yang berdiri di bagian paling kiri serentak melesat maju. Gerak mereka cepat, jauh lebih cepat dari gerak manusia biasa. Parang di tangan mereka menyambar seperti kilat, membentuk dua busur cahaya yang mengarah ke leher dan pinggang Warijan sekaligus. Warijan hanya bergeser sedikit ke samping, gerakannya nyaris tak terdengar. Satu tebasan melesat, satu lagi berhenti di udara, ditahan oleh lengan Warijan yang terasa sekeras besi. Suara hentakan kecil dari pergelangan tangannya membuat parang itu terpental, lalu dalam satu kilas gerak, Warijan menyalurkan tenaga Braja Muksa dari ujung jarinya. Dua tubuh itu terpukul mundur seolah disambar petir, terhempas ke belakang dan menghantam batang pohon. Suara keras menggema diikuti batuk darah dari keduanya. Tapi Warijan tahu itu belum cukup. Mereka akan bangkit lagi, karena tubuh mereka sudah diikat dengan ajian penguat raga hitam. Dan benar saja, dua orang itu segera berdiri meski tubuh mereka masih gemetar. Dari mulutnya keluar desisan panjang seperti ular yang menahan amarah. Empat orang lainnya kini ikut bergerak. Dua maju dari sisi kanan, dua lagi memutar ke belakang, mencoba menutup ruang gerak Warijan. Formasi mereka rapat dengan mata yang menyala oleh pantulan api. Warijan menunduk sedikit, memusatkan nafas ke pusar, lalu mengalirkan tenaga dalam ke sekujur tubuhnya. Suara lembut seperti desis angin terdengar dari balik dada. Hawa panas perlahan menyebar, membuat udara di sekelilingnya bergetar. Itulah inti dari ajian jagat geni. Tenaga yang lahir dari unsur api bukan sekedar untuk membakar, tapi untuk menghidupkan kekuatan semesta dalam tubuhnya. Tanah di bawah kakinya mulai berasap halus. Ketika satu dari mereka melompat tinggi, menebas dari atas dengan teriakan garang, Warijan bergerak cepat, menyilangkan kedua tangannya di atas kepala, lalu melepaskan tenaga dalam yang berisi semburan panas dari sela tangannya. Semburan panas itu melesat, membuat udara di depannya beriak. Orang yang menebas dari atas terpental, tubuhnya tersentak oleh hantaman tenaga dalam, namun tidak sampai terlempar jauh. Dia segera menekuk lutut, memutar parangnya di tangan, dan melancarkan tebasan kedua. Kali ini lebih cepat dan pendek yang menargetkan pinggang Warijan. Warijan mundur dua langkah menghindari tebasan dengan tubuh lentur, lalu menangkis parang itu menggunakan lengan kanan. Benturan itu mengeluarkan suara nyaring yang memekakan telinga. Dia memutar tubuhnya menggunakan momentum untuk menendang paha dari lawannya, membuat kaki lawan terhuyung ke samping. Tiga orang lainnya kini menyerbu dari kiri dan kanan mencoba menutup jalannya. Warijan mengukur jarak lalu melompat ke samping, menabrak salah satu penyerangnya dengan bahu. Tubuh lawan terhuyung mundur tapi masih bisa berdiri. Dengan cepat, Warijan membalikkan posisi, menendang lutut lain yang maju dari arah samping dan menggeser keseimbangan lawannya. Serangan itu tidak brutal, semua dilakukan dengan presisi, karena Warijan tahu jika dia berlebihan, para penyerang yang sudah terlatih itu bisa memanfaatkan celahnya. Dia memilih kombinasi pukulan dan tendangan ringan, lalu memutar tubuhnya, menangkis bilah parang yang mengarah ke tubuhnya. Dua lawan dari belakang mencoba menyergap, tapi Warijan menunduk, memutar tubuhnya dan mengayunkan siku ke arah perut salah satunya, hingga lawannya melangkah mundur mengerang kesakitan. Satu lagi mencoba menebas kakinya, tapi Warijan menangkis dengan pergelangan kaki, menggeser bilah itu menjauh. Setiap gerakannya cepat tapi terukur. Warijan menggunakan tenaga dari ajian jagat geni hanya sebagai dorongan, bukan sebagai ledakan gaib. Hanya sedikit panas yang dia rasakan di sekujur tubuh cukup untuk menambah kekuatan pukulan dan tendangan tanpa kehilangan keseimbangan. Pemimpin kelompok itu maju, memutar parang di tangan dan mencoba menebas dari arah samping. Warijan menunduk lalu mengayunkan tangan kanannya ke arah lengan lawan, membuat parang terjungkir mundur,
Dan dengan gerakan memutar, Warijan menendang sisi paha lawan, menambah momentum agar lawan jatuh ke tanah. Yang lain menyadari bahwa mereka menghadapi lawan yang bukan sekedar manusia biasa. Mereka saling beradu pandang sekejap, lalu melancarkan serangan bersamaan. Dua dari arah depan menebas ke arah kepala dan perut, dua dari samping mencoba menyeruduk. Warijan menyesuaikan nafasnya, dia melompat mundur, menahan serangan dengan perisai dari tenaga dalam di tangannya. Dengan gerak cepat, dia memutar tubuh ke sisi kanan, menendang satu lawan hingga terhuyung, lalu memutar ke kiri untuk menangkis tebasan lainnya. Gerakan Warijan cepat dan terukur, serta memanfaatkan momentum lawan untuk mematahkan keseimbangan mereka satu persatu. Pukulan dan tendangan yang dia lepaskan bukan untuk membunuh, tapi cukup untuk melumpuhkan serangan dan memberi celah untuk bergerak. Pemimpin kelompok itu maju lagi, kali ini dengan pukulan kombinasi, menebas ke arah bahu dan memukul ke arah pinggang. Warijan menangkis tebasan itu dengan lengan kiri, membalikan tendangan dengan kaki kanannya, lalu langsung memukul perut lawan dengan siku. Tubuh lawan terdorong mundur, terengah-engah, sementara Warijan melompat ke samping, siap menghadapi serangan berikutnya. Pertarungan itu terlihat sengit dan berputar di antara pepohonan serta akar-akar yang menambah rintangan. Darah mengalir dari luka kecil di dahi dan lengan Warijan akibat benturan parang. Tapi dia tetap fokus, memanfaatkan kecepatan, keseimbangan, dan tenaga dalamnya. 5 lawan kini mulai ragu, menyadari bahwa pertarungan itu tidak akan mudah. Sementara Warijan tetap tenang, matanya menatap masing-masing lawan, menunggu celah yang sempurna untuk memutus formasi mereka sambil tetap menjaga diri dari tebasan cepat yang mematikan. Dia menunduk sebentar, mengatur nafas, lalu mengalirkan energi murni dari ajian jagat geni ke seluruh tubuhnya untuk menambah kekuatan fisik dan ketahanan setiap gerakannya. Satu lawan mencoba menyeruduk dari kiri, tapi Warijan memutar tubuhnya, menepuk bahu lawan hingga terpental ke samping. Dua lawan di depan menyerang bersamaan, menebas dan menendang dengan kecepatan tinggi. Warijan menangkis tebasan pertama dengan lengan, menepis tendangan kedua dengan kaki, lalu membalikkan momentum untuk mendorong salah satu lawan hingga tersandung akar pohon dan jatuh tersungkur. Pemimpin kelompok itu berteriak, memerintahkan yang lain untuk menyerang bersamaan. Mereka bergerak dalam formasi rapat mencoba mengepung Warijan. Namun Warijan tetap tenang. Dia memanfaatkan akar, batu, dan posisi pepohonan sebagai alat untuk melompat, menangkis, dan memutar tubuh lawannya. Setiap pukulan dan tendangan yang dia lepaskan diarahkan pada titik-titik lemah lawan yang cukup untuk melumpuhkan tapi tidak mematikan. Dalam satu gerakan cepat, Warijan melompat ke atas batu besar, memutar tubuhnya dan melepaskan tendangan berputar ke arah dua lawannya yang berusaha menyerang dari arah depan. Kedua orang itu terpental, terhuyung, dan jatuh ke tanah. Dua lainnya mencoba menebas dari samping, namun Warijan menangkis dengan siku dan memutar pergelangan tangan untuk mematahkan bilah parang, membuat lawan kehilangan keseimbangan. Dua orang terakhir yang tersisa berusaha menutup celah, tapi Warijan sudah memanfaatkan gerakan mereka sendiri. Dia menunduk, melompat ke belakang, lalu memutar tubuhnya sambil melepaskan pukulan ke arah perut. Tubuh dari orang itu terdorong mundur dan terhuyung. Satu orang lainnya berusaha memukul dengan tangan kosong, tapi Warijan menangkisnya, lalu mencengkeram erat lengan orang itu dan memutarnya hingga jatuh. Oke, sampai di sini dulu kisah Warijan pada episode kali ini. Kisahnya masih akan berlanjut pada episode berikutnya. Saya Untung Prasetyo pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu.